warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 Project kelas 4 SMA Negeri Palembang. Di sini kami akan melakukan podcast yang bertema suara demokrasi. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Taibah Zahra. Saya Elmar Fikriatama. Saya Nabila Sabita Syara. Di sini kami akan berbincang sedikit tentang suara demokrasi pendidikan bersama narasumber kami yaitu Bapak Hermansyah, SPD RSI. Oke, Pak Hermansyah itu merupakan wakil kurikulum SMA Negeri 3 Palembang dan Pak Hermansyah juga mengajar sebagai guru ekonomi. Baik, jadi itu sedikit profil mengenai Bapak Hermansyah. Jadi di sini kami sudah bersama Bapak Hermansyah. Halo Pak. Halo Pak. Pak, jadi di sini kami akan menanyakan Bapak beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Jadi pertama, bagaimana penerapan suara demokrasi di lingkungan sekolah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab suara demokrasi dalam penerapan sekolah, salah satu penerapan demokrasi dalam sekolah ini ya, Anda sudah menciptakan demokrasi saat itu, ya, bahwa Anda akan menciptakan suatu kegiatan yang bernama narasi berupa progres dan Anda sepakati dan Anda bisa mewujudkan suatu kegiatan yang namanya progres. Ini adalah suatu suara demokrasi. Kalau demokrasi itu tidak berjalan, maka akan tersumbat kegiatan ini, tidak akan terjadi. Karena apa? Ada terjadi pertentangan yang mementingkan kepentingannya masing-masing. Ya. Tapi pada saat ada pertentangan itu, ternyata Anda membulatkan dalam satu suara dan terjadilah suatu kegiatan seperti ini, sudah mewujud satu namanya demokrasi. Ya, itu salah satu wujud bahwa penerapan sekolah memang ini salah satu bentuk yang paling sederhana, gitu. Ya. Ya. Pertanyaan kedua Pak, bagaimana peran pendidikan dalam kaitannya dengan suara demokrasi? Ya, jelas di sini guru mempunyai peran yang sangat penting menciptakan berdemokrasi. Ya. Nah, suara demokrasi ini berupa narasi-narasi. Kalau dalam proyek ini narasinya ada beberapa macam narasi, ya, salah satunya progres. Narasi drama, narasi kunjungan, itu sebenarnya narasi yang dibangun di sekolah, bagaimana biar siswa peserta didik ini dia bisa mengekspresikan bagaimana berdemokrasi itu. Karena tidak jarang dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali orang memaksakan kehendak, ya. Bukan berarti yang demonstrasi di pinggir jalan itu adalah suatu demokrasi, tidak. Kadang-kadang itu adalah pemaksaan kehendak. Nah, itu tidak terjadi. Itu namanya demokrasi. Tapi namanya demokrasi kita menyuarakan apa kehendak kita sampaikan ke aspirasi itu kepada yang tempat lembaga yang pas, dan itu akan ditampung akan disuarakan kepada yang lebih tinggi. Dan nanti bagaimana formulasi di atas nanti akan diterima atau tidak, itu nanti banyak elemennya. Nah, maka dari sisi pendidikan pada saat sekarang ini Anda belajar bagaimana demokrasi itu disuarakan, ya. Disuarakan bukan dengan cara-cara yang tidak santun, tapi dengan santun, dengan berisi, dengan memilih suatu ketua OSIS atau suatu kelompok, ya, atau kita mengadakan sebuah wawancara seperti ini, ya. Nah, ini kan kita belajar bagaimana berdemokrasi secara santun, gitu, ya, bukan kurangkan, gitu. Ya, itulah. Jadi guru di sini perannya akan mendorong bagaimana membentuk persepsi nanti generasi ke depan itu demokrasi itu lebih dewasa, gitu, ya. Bapak, ini pertanyaan ketiga dan yang terakhir, bagaimana harapan Bapak bertanya tentang penerapan suara demokrasi di sekolah, khususnya di SMA Negeri 3 Palembang dan untuk Indonesia pada umumnya? Ya, yang jelas dalam ruang lingkup kecil SMA 3 ini
sudah diberi pembelajaran secara bersuara demokrasi, ya, itu secara langsung dari kepala sekolah sampai ke guru sudah diberi pembekalan itu, ya. Nah, kita lihat penerapan sekarang, karena kita tidak ada yang memaksakan kehendak di sini, ya. Artinya aspirasi siswa bagaimana menginginkan nanti setelah itu dipelajari apa kendalanya. Kalau menyangkut memang suatu kebaikan, suatu hal yang positif untuk sekolah dan perkembangan peserta didik, itu pasti akan berubah. Tapi kalau itu mengubah, membesar, justru akan dipelajari dulu, dikis dulu bagaimana yang namanya merusak, ya. Nah, tadi saya katakan tadi bahwa Anda belajar proyek ini itu mengarah pada profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila itu bagaimana? Ya jelas ada pilar itu Pancasilanya, ya, pilar kebangsaan Indonesia. Terus sifat-sifat gotong royongan, sifat kerjasama, sifat menimbulkan ide-ide kreatif, semua itu harus kita temukan, ya. Karena suatu bangsa kita tidak bisa bergotong royong, tidak bisa kerjasama, mau menang sendiri, rusak dunia, ya. Indonesia akan rusak. Tapi kalau kita mau menerima ini dari orang lain, gagasan-gagasan orang lain yang mungkin tidak sepaham dengan kita, tapi kita mau menerima itu lebih baik, ya, karena itu semua merusak bangsa, ya. Dengan kita bicara bangsa, bukan individu, gitu, ya. Nah, jadi ini suatu cikal bakal yang baik, ya. Mudah-mudahan ini suara demokrasi ini nanti akan menjadi apa, ya, daya ingat kamu ke depan nanti kamu sudah jadi mahasiswa. Oh ya, belajar soal demokrasi, ya. Nah, ini suatu pembekalan awal lah, gitu, ya. Nah, itu saja yang saya sampaikan ke depan bangsa Indonesia ini mengenai demokrasi, ya. Baik Pak, apakah ada sedikit pesan atau harapan ke depan untuk kami pemuda-pemudi bangsa? Jelas harapan itu kita yang sudah, terutama saya yang sudah menggunakan divisi nanti ini kan ingin ada suatu regenerasi, bukan regenerasi siswa, regenerasi dari guru ke guru, ya, dari guru yang senior ke yang junior yang masih muda, itu kami akan mengeluarkan hal yang terbaik, ya, supaya nanti bisa menyambung ke generasi yang sebelumnya ini ke depan. Untuk siapa imbasnya? Sudah jelas untuk peserta didik, ya. Nah, peserta didik kalau dibekali oleh guru yang baik, itu pasti akan bisa dipakai, ya. Tapi kalau sudah punya sudah kurang baik, bagaimana kita menurunkan didik yang baik, kan agak sulit, kan, dan bisa-bisa mustahil, gitu. Maka untuk mengeluarkan siswa yang baik itu gurunya juga harus baik, ya. Nah, guru yang terbaik itu akan bisa mengentaskan siswa yang terbaik. Nah, itulah saya sebagai orang yang sudah dikatakan akan menambah itu dengan tujuan saya harus membuka gambar saya semoga ini hal yang positif, ya, nanti akan diberikan kepada semua, ya, sehingga nanti generasi ke depan itu akan lebih cepat, ya. Indonesia emas itu akan berlari, ya. Sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih atas pesan dan informasi yang telah Bapak sampaikan. Jadi ini sedikit informasi tentang suara demokrasi yang ada di sekolah yang telah disampaikan oleh Pak Hermansyah. Demikianlah podcast kami pada hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.